jelas dari semua oleh yang pengertian dan itu pengertian kan pengertian itu solusi kan daripada kita anggap bahwa uji kompetensi yang dilakukan pemerintah dasar undang-undang dan pemerintah jalan terus pemerintah kan agak benar juga kan apalagi kita dilanggar aja karena kita nyala-nyalain karena fakta sekali apa tuh sebagai dilanggar tapi daripada kita keras-kerasan tidak jalan tidak ada solusi tidak sekian lama maka kita cari jalan tengah jadi kita selalu cari jalan tengah supaya pemerintah tidak dimalukan kita juga tujuan kita tercapai itu yang mungkin lebih baik saran saya. Nah terkait lam ini memang harganya ada juga sih. Itu ada yang ada sosialisasi yang paling bagus itu sebenarnya Apicom ya, apa yang namanya itu lembaga instansi komputer ya. Kalau yang seperti teknik itu sombong ya kami nggak dapat bimbingan cuma langsung aja itu soal sekali itu kalau kita nggak ngerti kan indikatornya apa gimana cara ini yang bagaimana kan nggak ngerti. Jadi kita cawe-cawe cari siapa yang asesor yang pengalaman di dalam teknik. Jadi mereka itu bukannya sebagai pemberi jasa ya, karena kita bayar loh. Walaupun mereka punya independensi untuk menilai kita, tapi kita bayar. Nah, harusnya servis itu bagus, bukan menjual diri ya. Artinya independensi itu bukan menjual diri, tapi membina. Ya kan? Bagaimana mereka membina, mengarahkan sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan, visitasi dan sebagainya. Tapi begitu kita minta itu, kita nggak melaksanakan itu katanya. Nah, yang seperti ini kita tutup aja gitu. Jadi kita sampaikan juga program yang seperti ini kita nggak bisa jadikan apa referensi kita, dijadikan apa referensi untuk lam-lam yang lain. Ada yang baik sih. Baik itu seperti ada guru cocok di sana dia paham, nah, itu nggak bayar dulu dia bimbing dulu. Jadi apa mesti ada standarisasi pelayanan kalau memang mereka mau tetap eksis. Tapi yang saya dengar dari Pak Hari Probati bahwa akan keluar dalam pemerintah caranya bulan Juni ini. Jadi pilihan kita mau pakai lam yang lam swasta boleh, lam pemerintah boleh, lam swasta bayar, tapi mungkin anaknya nanti internasional mungkin. Tapi lam pemerintah khususnya untuk ya yang tidak bayar lah. Nah, pendapat dari Thomas saja agak beda. Itu untuk yang standar gitu ya, untuk data standar itu ke swasta. Oh, sebenarnya nggak bisa. Apa kita main ke lam pemerintah untuk dapat baik kan enggak kan? Kita ngajukan itu harapannya kan berukur. Masa dibatasi kalau kita ke pemerintah cuma dapat baik? Enggak begitu. Saya kira Prof. Thomas itu salah tangkap. Tapi saya yakin yang disampaikan Prof. Ari itu lebih kredibel. Jadi kita percaya bahwa kita tenaga laporan sampai oleh Budi. Saya kira itu saja. Kalau soal pajak kita ya gimana ya, undang-undangnya jelas, tapi kita nggak kompak gitu, nggak kompak. Harusnya kita ke apa pengadilan pajak aja. Kalau pengadilan negeri kelihatannya nggak jalan, ada di jalan untuk nggak jalan karena apa mereka tidak berwenang untuk mengadili. Walaupun ada keputusan MK yang terakhir ya, maka memprediksi bahwa jenis peradilan itu nggak ada peradilan di dalam sistem hukum Indonesia ini. Harus ada waktu. Jadi peradilan pajak ini sebenarnya ilegal menurut undang-undang ya, karena menurut MK tidak ada peradilan pajak di dalam sistem hukum peradilan kita. Nah ini juga jadi masalah. Kita di sini ditolak, di sana tidak sah. Jadi lucu ini negara ini. Nah, tapi data pemirsa saya belum baca terdalam kita bidang hukum, nanti baca aja keputusan Mahkamah Konstitusinya supaya urusan pajaknya bisa kita selesaikan. Tidak terasa besar uang pajak begitu itu. Belum tadi kita bicara DPR.
dicapai BPI. Ya saya alhamdulillah ya di 20 tahun lebih tidak nambah pajak BPI. Gedung ini nambah tinggi, tapi pajaknya nggak nambah ya. Ya alhamdulillah itu. Karena 20 tahun lebih saya ngurusi pajak korporasi. Tapi PBB tidak bisa pindah. Itu ya kuasa harus bangunan ya itu ada tarik-tariknya. Nah, itu saya suruh ke pengadilan kemarin. Pengadilan ditolak. Dari pengadilan negeri pengadilan tinggi ini kasasi. Nah, jadi tadi tidak berwenang mengadili, gitu kan? Nah ini mau saya lari ke pengadilan pajak nanti. Tapi keluar keputusan MK kemarin bahwa pengadilan pajak ini tidak ada dalam sistem peradilan kita. Saya lucu ini, yang peradilan umum yang berdasarkan tidak berwenang, tapi masuk ke sini katanya tidak terbagian dari peradilan sistem peradilan kita. Jadi ini bingung juga ya. Maksud saya ajukan menang, nah saya sampaikan seluruh Indonesia bebas begitu. Walaupun saya tanggung pribadi ya, masuk peradilan tadi saya ngajak sih di sini kan, tetapi ya nggak jelas jalannya. Kumpul berapa kali, kumpulnya nggak jelas. Ya udah saya maju sendiri aja. Tapi kalau ada keputusan hukumnya pasti itu pengaruh kepada si Indonesia. Nah, walaupun saya biaya sendiri ya. Ya sebenarnya sederhana sih, peluang kecil aja sebenarnya. Kalau kita potong royal kecil benar ya. Saya kira ini aja yang Bapak saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang nambah-nambah kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua karena waktu ya. Saya pendek aja. Pertama yang mungkin yang jangka dekat adalah anggaran 2024 terkait dengan KIP. Misalnya kita masih melakukan manuver-manuver sehingga kalau perlu kita juga berbagi suara ya. Karena kita tahu politik dan betapa strateginya KIP ini untuk meningkatkan akses. Dan kita harus mulai nanti tahun 2045 kan dibayangkan untuk mencapai Indonesia Emas itu APK kita 60%. Pada waktu itu penduduk kita sudah 320 juta. Jadi berarti kelipatan mahasiswanya 2,5 kali dari sekarang. Nah, kita perlu membuat roadmap kemana itu 2,5 kali itu akan dialirkan. Berapa yang masuk ke pendidikan tinggi negeri, mana yang swasta, bagaimana distribusinya juga makin adil. Dan ini yang kita jual untuk menjadi positioning betapa pentingnya RTC dengan PTS dibentukkan. Yang kedua, sekarang ini kan para calon ya, baik calon legislatif, pilkada maupun pilpres, kan sedang membuka isu. Dan saya kira mungkin RTC perlu membuat isu-isu yang matang gitu ya, sehingga layak untuk mereka jadikan platform mereka untuk menjual idenya kepada masyarakat. Nah ini memang perlu pekerjaan, tadi ada tim yang garap. Tapi kalau ini kita bagikan nanti ke semua partai politik, kita buat di website kita sehingga siapapun calon-calon, walaupun dia kampanye di kabupaten, di provinsi, dia bisa mengakses ini dan bisa jadikan. Karena sekali dia berjanji, itu akan menjadi bagian daripada anggarannya dan juga dia dinilai seberapa jauh janji-janji itu dia laksanakan. Dan terakhir, walaupun yang agak jauh, tapi nanti semua kepala daerah 514 itu sama 37 ini kan dalam 6 bulan sudah terpilih wajib membuat RPJMD-nya. Nah, saya kira mungkin APTISI bisa mengkoordinasikan diri apa pendampingan yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi pada saat daerah-daerah ini mencari-cari ide, meminta pendampingan. Mungkin kita nggak perlu mencari uang di sini dulu, malah kalau bisa ini kita jadikan leverage untuk menunjukkan betapa bisanya PTS mendampingi daerah membutuhkan. Karena kadang-kadang saya lihat mereka kontrakkan aja, kasih pihak ketiga kontrakan, ya kan, atau bapedanya saja. Padahal ini sebetulnya kalau isunya paling PTS kan lengkap apa yang diperlunya. Tinggal lagi membuat kelompok-kelompok kerja. Nanti kita buat template nasionalnya yang bisa dibagikan ke masing-masing daerah. Nanti penyesuaian dilakukan oleh daerah. Termasuk tadi syarat apakah sudah masanya Dikmenti itu harus ada di dinas provinsi. Sebab kalau
sekarang tuh kan sekarang dibagi habis, nggak ada peluang sama sekali anggaran provinsi untuk perguruan tinggi, malah dikejar-kejar oleh BPKP dan segala macam. Nah, sebetulnya kita kan harus mengembalikan bagaimana SDM unggul itu lahir kalau perguruan tinggi masuk swasta tidak diperhitungkan. Kita pernah bermimpi dulu minimal kalau sekarang dari mulai PAUD ada BOP, negeri dan swasta dapat, di SD ada BOS, SMP ada BOS, negeri dan swasta dapat, SMA, SMK dapat semua keadilan itu. Di perguruan tinggi aja nggak ada. Nah, kalau memang bisa kita desakkan BOS ini aja, jadi berapa kalau dia nanti memang mengejar kita punya kuota mahasiswa, tidak apa-apa. Tapi untuk kuota yang sudah diberikan pada kita karena kualitas kita, fasilitas kita dapat BOS yang sama dengan per kapita yang diberikan oleh negara ke semua PTN-PTN itu. Kalau itu aja dapat tambah sertifikasi dosen, itu sebenarnya sudah agak membantu kita. Apalagi kalau pajak tadi dikurangi dan kit kuliah ini bisa kalau bisa 20% dari total mahasiswa kita, baik PTN dan PTS. Di 20% yang bisa PTS dapat kit dan itu kita perjuangkan. Rasanya tidak terlalu besar beban fiskalnya, apalagi ini untuk SDM unggul Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fasri dan Pak Fasri, Bapak Ibu teman-teman. Jadi saya ingin melaporkan pada Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau untuk KIP ya, KIP itu di tahun 2020 saya kata Pak Presiden kita bukan 3-5%. Setelah saya ada beliau, kemudian saya jelaskan bahwa ini kondisinya COVID. Sedangkan di tahun 2016 saya dipanggil di beberapa kali di 2015, 16, 17. Intinya beliau mengatakan bisa nggak isi mendorong agar anggotanya bisa menaikkan APK sampai 40. Itu beberapa kali saya didampingi oleh Pak Nasir, Pak Sugi juga. Intinya adalah bahwa ATC itu tidak mampu untuk bisa mendorong lebih banyak anak-anak lulusan SMP untuk masuk ke PTN. Ya karena terakhir setelah saya dipanggil beliau di Bogor, kemudian intinya adalah bahwa kita ada 3-5%. Saya katakan Pak Presiden, 5 tahun terakhir ini ekonomi Indonesia secara umum itu menurun. Nah, salah satunya adalah bagaimana yang tadi Pak Fasri katakan, kita ingin mendapatkan KIP lebih banyak. Saat itu beliau langsung dari keuangan Sri Mulyani dan akhirnya diputuskan kita dinaikkan 60%. Saat itu terus terang saja mungkin Pak Fasri masih ingat di PPA Group saya menolak Panizam jadi dirjen waktu itu. Masih ingat ya? Akhirnya saya inilah salah satu pimpinan kemudian mengatakan pada saya ini kok semua orang UGM memang nggak ada orang lain yang pintar saya gitu. Terus beliau nyampe ke Pak Presiden akhirnya dan akhirnya dikatakan oke habis kita nyampe tidak apa-apa Pak Disa menjadi presiden, tapi saya minta berpikir masa kita kecil sekali belum dikasih, tapi berkatakan bahwa artis kan waktu di sini ya kita minta roadmap, saya kan minta roadmap pada Pak Presiden bahwa kita tidak punya roadmap pendidikan kita secara nasional, bagaimana tahapan-tahapan 5 tahun ke depan, 5 tahun lagi ke depan kayak kalau mereka ada, akhirnya Pak Presiden mengatakan bahwa ini permintaan ini sebetulnya diwakili oleh bisa tapi ambisi kita kompensasi agar kita tidak diberi KIP itu 23%, sedangkan negeri itu sampai 97%, sampai 90%. Jadi kita dapat 60%. Kemudian tahun 2000 itu tahun 2019
tahun 2020 kita naik sampai 70%. Nah, sampai tahun 2022 kan agak landai turun, dan yang sekarang ini yang 2023 ini stagnan mengikuti tahun 2002, tapi yang tahun sekarang banyak dikasih kepada partai. Sedangkan tadi laporannya di partai itu kan tadi, mohon maaf, ada oknum yang ada pungutan. Kemarin salah satu LBNP minta mengajak diskusi dengan saya bagaimana caranya, karena sebenarnya PTS juga salah, karena sesungguhnya mestinya nggak usah ngasih pungutan itu. Saya tanya pungutannya berapa, tapi saya sudah laporkan ke Pak Dirjen, saya laporkan ke Pak yang bagian Pak Kahar, konsen ini saya diundang Pak Kahar untuk laporan-laporan PTS. Intinya adalah saat itu ya memang Pak Presiden memberikan kelonggaran, ya silakan untuk partai-partai untuk menyalurkan apa istilahnya konstituen. Nah, insya Allah itu tadi Pak Fasli kami perhatikan. Saya punya pengalaman menjadi ketua APSI Jawa Barat Banten, terus juga jadi ketua APSI Jawa Barat. Kami itu lakukan dengan jadi waktu itu kami undang siapapun calon gubernurnya saya ajak. Anda mau menyumbang apa kepada kedua ini? Jadi semua saya ajak untuk diskusi begini. Terus kemudian dicatat oleh orang yang tadi terpasti dikatakan, kalau pejabat sudah menyebutkan satu kampanye mengatakan bahwa akan melakukan itu dicatat di koran, kemudian saya masukkan ke media, itu menjadi catatan. Akhirnya ini pengalaman ini menjadi tagihan saya kepada Gubernur Jawa Barat saat itu. Alhamdulillah setiap tahun kita mendapatkan 100 sampai 120 miliar di situ. Dan di situ menyalurkan ke PTS. Ya, rata-rata tiap tahun itu 300 juta. Kemudian beasiswa. Nanti kita mengatakan tadi betul pasti mengatakan kita saatnya PTS itu mengatakan. Zaman saya memetakan setiap kota dan kabupaten, kecamatan, dan kurangnya apa. Kemudian saya ajukan kepada gubernur mencatat, mengatakan, kemudian langsung kota kecamatan ini butuh orang IT, butuh kedokteran, langsung disebutkan dari 100 sampai 120 miliar. Itu selama 2 periode Pak Aher. Nah, itu kemudian terus sampai beliau selesai. Terakhir sampai beliau selesai, saya menjadi ketua pusat. Kemudian kan harus mundur, tapi beliau mengatakan begini, saya nggak mau kalau akan mundur, saya nggak kasih APBD ini. Akhirnya musyawarah di Jawa Barat itu saya pertahankan nggak mundur dulu sampai beliau selesai ngasih, karena beliau percaya sama saya. Jadi kami tidak pernah mengusulkan saya berubah PTS. Dan alhamdulillah selama 10 tahun uangnya luar biasa. Kerjasama riset, pengabdian masyarakat kita petakan setiap kota. Setiap kota ini masalahnya apa kita petakan selesai dan sebagainya. Apa yang tadi Bapak Sri katakan yang saya catat adalah memang penting Bapak Ibu berbicara kepada sebagai konstituen, kepada anggota DPR, kepada calon gubernur, kepada calon presiden sekalipun. Misalnya kasus dulu di Sultan, di Sultan, di Manado, Sulut. Nah, jadi waktu pemilihan, saya ngomong, jangan pilih gubernur yang nggak begini. Ya alhamdulillah, gubernurnya asli. Pada saat Kalimantan Timur, kita setting. Ya, ketua APSI-nya bilang, ketua APSI Kalimantan Timur, Pak, nanti Bapak datang ngomong, saya ngomong, jangan pilih calon gubernur yang nggak nyumbang. Langsung Pak Gubernur naik Pak Wang Faruk, saya akan naikin 35 miliar untuk itu, kan gitu. Nah, saat di Riau tempatnya beliau, saya juga ngomong begitu. Saya minta nanti kalau jangan pilih gubernur yang nggak mau bantu APSI dan sebagainya. Termasuk di Gorontalo,
Saya menceritakan juga begitu kepada gubernurnya, jangan pilih gubernur ya kan. Saya kan nggak ada teknik aneh-aneh karena nggak ada kepentingan buat saya. Nah, saya ketemu gubernur, wali kota di sana, pokoknya minta Pak Aziz kita ngomong begitu. Nah ini penting sekali Bapak sekalian karena pengalaman saya di 20 tahun yang lalu di Jawa Barat gitu ya, itu kami lakukan semacam itu sehingga kita dapat perhatian betul karena memang tadi betul Bapak Steve begitu ngomong kampanye masukin ke koran itu jadi boleh. Nah yang menjadi permasalahan kenapa Jawa Barat bisa, kenapa Kalimantan Timur bisa, kenapa Riau bisa, karena pada saat kampanye sudah dikatakan bahwa akan mengeluarkan uang itu gitu. Nah, janji itu ditagih, boleh. Ya. Kan misalnya sekarang waktu saya ketemu Anies, nah Anies nggak bisa keluarin karena nggak ada janji. Nggak ada janji waktu saya minta anggaran untuk Jakarta pada saat ketemu sama Mas Anies, dia bilang sama saya, kan saya belum pernah janji tentang ini, nggak ada tertulis, sehingga ikutin aturan pemerintah yang ada bahwa tidak boleh daerah mengeluarkan dana untuk pendidikan tinggi. Nah, yang beliau katakan, nah, itu yang menjadi masalah. Jadi intinya Bapak sekalian, saya ingin Bapak Ibu sebagai pimpinan wilayah harus menyuarakan, jangan udah ada artis pusat. Kemarin kan apa yang terjadi? Saya panggil Pak Menteri PKM, kemudian Pak Muldoko, kemudian Mensesnek, intinya adalah bahwa demo kemarin yang dilakukan kami akan yang penting jangan lagi demo dari Peduli kan artinya oke, dari Peduli tadi apa misalnya lam ya, jadi kesepakatannya lam tadi nanti adalah pemerintah, jadi jalan keluarnya adalah masyarakat. Memang yang menjadi masalah itu adalah dulu saya sendiri zaman beliau jadi ketua DPR, saya sendiri yang meminta adanya lembaga akreditasi independen. Dulu saya namakan lembaga akreditasi independen. Di Padang saya diminta memimpin akreditasi lembaga akreditasi tersebut untuk menjadi pemantik. Saya buat berbagai misalnya komputer, bidang-bidang lain saya berikan. Tapi sekarang jadi anak jahat gitu yang sudah kami ini kan inisiasinya dari saya sampai rancangan-rancangan saya buat tiba-tiba loh sekalian di tengah jalan tadi mereka saya 3 kali diundang Pak PT menjelaskan bahwa yang tadi saya katakan di halal bihalal zaman Pak Mansur di tahun 2006 saya diundang Pak Mansur saya jelaskan kepada para direktur bahwa ini ban ini sudah katro dan saya mendesak waktu itu zamannya Pak Satrio, saya minta ban itu harus ada lembaga akreditasi yang lebih fokus kepada prodi. Waktu itu Pak Satrio bilang sama saya tahun 2002, udah deh kamu dirikan saja lembaga asosiasi prodi, salah satunya kesehatan, Aptikom, saya ikut mendorong lahir pertama dan sebagainya, itu dalam rangka uang. Tetapi di tengah jalan, permintaan itu kami ingin yang membiayai ke pemerintah. Ya terlaksana zamannya beliau Wamen, akreditasi untuk kesehatan itu 1,5 tahun dibiayai oleh pemerintah. Toh itu tidak akan menjadi masalah. Nah oleh karenanya Bapak sekalian, sekali lagi saya ingin Bapak Ibu teman-teman tidak hanya walaupun di semua ada di kami, nanti saya akan godok, kita akan ngomong juga di media. Saya minta bantuan Bapak Ibu juga ngomong di media. Jadi jangan aktif pusat saja. Silakan Bapak Ibu ngomong di media bicara tentang keinginan Bapak sekalian. Karena mohon maaf Bapak sekalian, nama saya kalau jelek gitu. Mereka pikiran mereka itu ide saya. Demo dan sebagainya itu kan mohon maaf. Kan permintaan bagus sekali ya kan? Dan udah sampai berkali-kali saya sama beliau bilang sama saya, Mas teman-teman itu mau demo loh Mas nanti dulu, nanti apa pintanya bolak-balik, kita kan tiap bulan ketemu akhirnya di akhir itu saya bilang, Mas ini udah tahan mereka ini demo, saya bilang gitu
Awas loh, artinya saya udah warning. Saya datang kemana saja, ke presiden, ke DPR, ke kementerian lain coba. Artinya ikhtiar saya itu luar biasa. Mohon maaf Pak, pemantik terakhir itu Saudara Lukman. Pada saat kami kumpulkan laporan, saya presentasikan. Awas loh, Anda jangan kaku. Saya jelaskan, saya presentasikan. Akreditasi ke depan itu menggunakan blockchain dan sebagainya, saya jelaskan. Sampai bahkan 3 kali undang saya. Gimana caranya? Metode itu saya jelasin secara detail gitu. Akhirnya walaupun mereka ikuti apa yang saya inginkan, karena apa, dengan fisik itu lebih mahal gitu. Dan saya katakan kepada di situ ada Pak Dirjen, ada semua ketua ban, saya bilang, ketua lab, saya bilang, kalau saya di posisi Anda itu bisa gratis dengan metode yang saya pikirkan tadi. Nggak usah mahal tadi. Cuma sudah disepakati mereka 50 juta. Tadinya minta 80 sampai 90 juta. Nah ini yang menjadi kepanasan secara pikiran dan strategi saya karena bisa 0%. Dan ini sudah saya katakan tahun 2005, 2006.